jendela real self. Pernahkah Anda merasakan sensasi berjalan membelakangi cahaya? Saya akan menceritakan kepada Anda sebuah kisah yang saya langsung alami. Saya termasuk orang yang berasal dari desa. Saya lahir di gerbang selatan Indonesia di Pulau Rote. Dan ketika masih sekolah, saya selalu membantu orang tua saya, ayah saya menggembalakan hewan. Di musim libur atau pulang sekolah, saya akan menggembalakan hewan di padang yang jaraknya belasan kilometer dari rumah. Dan sebagaimana di kampung pada umumnya, jalan yang kami lalui, jalan hewan, itu jalan yang sangat sepi. Dan banyak cerita-cerita tentang para penunggu sebagaimana umumnya di kampung-kampung. Nah, yang paling menakutkan adalah satu lokasi, satu tempat di mana semua masyarakat mengetahui tempat itu. Jalan kita akan melalui dua batu yang mengapit jalan. Jadi kita harus jalan dari dua batu yang sangat tinggi, batu cadas yang sangat tinggi, pepohonan di sekitarnya, hutan kecil, dan di situ diceritakan sering kali orang diganggu oleh para penunggu. Pada satu saat saya kembali dari menggembala, sudah senja, matahari sudah condong, dan matahari senja pada umumnya seperti yang kita ketahui, matahari makin condong, bayangan kita makin terlempar ke depan. Karena saya berjalan dari arah barat menuju timur, maka bayangan saya dipantulkan ke depan, dan rasa-rasanya semakin matahari condong, semakin bayangan itu semakin tinggi dan membaur dengan dedaunan yang ditiup angin, sehingga seolah-olah banyak sekali bayangan yang berada di depan saya makin mendekati dua batu yang sering diceritakan banyak penunggu itu. Saya masih makin melihat seolah-olah bayangan saya bukan bayangan saya sendiri, tetapi ditumpangi oleh bayangan lainnya. Saya menjadi berdekuk, menjadi gentar, tetapi orang tua saya mengajar saya, ayah saya terutama mengajarkan saya, setiap merasakan perasaan seperti itu, seolah-olah akan diganggu oleh kekuatan-kekuatan gaib atau oleh hal-hal mistik seperti itu, ayah saya mengajarkan supaya duduk, karena kalau kita berlari dia akan mengejar. Jadi duduk saja di situ sampai hilang ketakutan, barulah pergi. Saya pun mengikuti nasihat ayah saya, dan setelah itu baru saya berjalan. Tetapi di perjalanan kemudian saya merenungkan, dan ini poin yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Ketika kita berjalan membelakangi cahaya, ketakutan kita muncul karena sebenarnya bayangan kita dan bayangan lingkungan di sekitar kita, pepohonan dan apa saja di sekitar kita terlempar di hadapan kita. Sehingga di hadapan kita gelap bercampur baur dengan berbagai pantulan bayangan, dan itu makin membuat kita takut. Ya. Jadi ketakutan itu bukan ketakutan yang real, tetapi ketakutan karena bayangan kita sendiri, karena banyak bayangan di depan kita, disebabkan karena kita membelakangi cahaya, sehingga pantulan cahaya memantulkan realitas kita di depan dan membuat kita takut. Cobalah kalau kita berbalik, berjalan menuju cahaya, dampaknya akan berbeda. Semua bayangan terlempar di belakang kita, yang di depan kita hanyalah cahaya, dan kita memandu cahaya. Kita berjalan tanpa rasa takut, mungkin kita bersiul-siul kecil, kita bergembira, karena kita ada dalam cahaya, kita dituntun oleh cahaya. Cobalah Anda berjalan di pagi hari menuju matahari terbit, dan itu suasana hatinya akan riang. Karena semua bayangan, makin tinggi matahari, bayangan kita makin terlempar jauh ke belakang. Apa pesan dari cerita ini? Ketika kita memiliki visi, kita memiliki nilai-nilai panduan yang kuat, nilai spiritual yang kuat yang kita pandu, semua masalah-masalah terlempar di belakang kita. Kekuatan kita fokus kita untuk mengikuti visi misi, fokus kita untuk mengikuti nilai-nilai
religius, nilai-nilai spiritual itu membuat semua masalah seolah-olah tenggelam di belakang, terlempar di belakang kita, dan kita tetap jalan dalam kepastian dan kekuatan. Itulah salah satu modal utama pemimpin, yaitu memandu nilai-nilai utama, memandu nilai-nilai kebenaran, memandu nilai-nilai kebaikan yang memberikan kepadanya arah, memberikan kepadanya orientasi. Setiap pemimpin membutuhkan arah, setiap pemimpin membutuhkan orientasi. Dan orientasi nilai-nilai universal, nilai-nilai spiritual ada dalam diri Anda. The real self adalah nilai-nilai spiritual, nilai-nilai religius itu. Jadilah diri sendiri dan pandulah nilai-nilai kebaikan. Salam menjadi real self.